A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Shadaqallahul adzim. Pertama-tama puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada siang yang penuh berkah dan penuh rahmat ini kita masih bisa berkumpul di Masjid As-Safiyah SMA Negeri 19 Medan guna melaksanakan kegiatan pengajian rutin kita yang perdana di tahun ajaran 2022-2023, tepatnya pada semester genap. Selanjutnya salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi junjungan alam kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Adapun acara yang pertama adalah pembukaan oleh saya sendiri. Nanti acara kedua adalah pembawaan materi oleh Al-Ustadz Ingah Maulana, dan nanti dengan sekalian penutup dan doa. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, masuklah kita kepada acara yang kedua, yaitu pembawaan materi oleh Al-Ustadz Ingah Maulana. Kepada Al-Ustadz, waktu dan tempat dipersilakan. Catat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Jangan sandar macam alladzi la nabiyya ba'da wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana ma 'allamtana ya Allah. Pada dasarnya kami ini tidak punya ilmu illa ma 'allamtana, kecuali ilmu yang Allah ajarkan, ilmu yang Allah berikan kepada kita. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang Maha mengetahui, lagi Maha bijaksana. Alhamdulillah la kulli hal, bersyukur kita atas nikmat yang Allah telah beri. Selawat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan seringnya kita bersalawat kepada Rasulullah, kelak di masyarakat kita menjadi hamba Allah yang diakui sebagai umat Nabi, dan mudah-mudahan kita ini termasuk hamba Allah yang dapat syafaat Nabi di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita muliakan, Bapak atau Ibu kepala sekolah? Ibu kepala sekolah SMA Negeri 19 Medan. Dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang saya muliakan Dewan Guru yang dirahmati Allah. Yang saya sayangi karena Allah adalah adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung kajian kita tentang rukun sholat, ya. Jadi ada syarat, ada rukun. Syarat itu adalah sesuatu di luar materi. Dicatat. Contoh, di antara syarat sholat adalah wudhu. Wudhu itu tidak masuk dalam rukun. Ada pulpen Kalau lu. rukun masuk di dalam materi ibadah. Ambil lah. Ngangguk aja. Saya dari tadi nunggu nih. Jadi ada pesan mualim kalau bisa datang jam 1:30. Sampai kemari berapa orang? Ya, duduk lama saya ini ngantuk-ngantuk. Sampai jam 3 kurang. Ini kurang lebih lah. Mudah-mudahan penantian ini ya dijak yang jadi ibadah, dan juga bagi ibadah, juga bagi adik-adik sekalian dirahmati Allah. Masalah rukun sholat, ya, ini pertanyaan fikih. Jadi fikih itu apa itu fikih? Al-fiqhu huwa al-fahmu. Fikih itu adalah pemahaman. Jadi makanya dalam persoalan fikih, dalam satu kasus bisa beda paham. Contoh, Ustaz, apa hukumnya bakar ikan malam tahun baru? Bakar kalian? Bakar? Kalah kalian, anak belawan malam tahun baru bakar rumah. Belum pernah kejadian kan? Nah, bakar rumah. Nah, anak belawan kan? Malam tahun baru ada yang banyak duit, bakar ayam. Yang kurang duitnya bakar ikan. Yang kurang duitnya lagi bakar jagung. Yang tak ada duit bakar selop. Selop pun jadi dibakar. Nanti bakar. Apa hukumnya Ustaz?
merayakan malam tahun baru itu fikih. Jadi ada dua ustadz yang saya kenal, namanya almarhum Haji Tengku Zulkarnain, ya. Satu lagi Ustadz Dr. Ar-Rasyid Asik, nah, itu ahli filsafat. Mereka berdua ketika ditanya, Ustadz apakah benar tahun baru itu milik orang kafir, milik orang non-muslim? Mereka jawab tidak. Tahun baru itu milik Allah. Jawabannya apa? Surah Yunus ayat 5. Jadi jangan sesekali lagi kita mengatakan tahun baru itu milik orang kafir, milik orang yang tak seakidah dengan kita. Tidak. Tahun baru itu milik Allah. Jawabannya di dalam surah Yunus ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ja'ala asy-syamsa diyaa wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Itu dalam Al-Qur'an. Persoalannya hari ini umat Islam di Indonesia malas baca, berdebat kuat. Ada satu penelitian dari PBB. PBB itu apa? Persatuan Bangsa Batak. Persatuan Bangsa di New York. New York tahu New York? Nah, seruai terus aja. Ya. Jadi ada satu penelitian dari PBB, ternyata minat baca masyarakat Indonesia itu hampir sama dengan Afrika. Afrika tahu? Nanti dia ngomong. Kan nasi nengok aja gitu. Jadi orang Afrika wajar mereka tak baca buku. Kenapa? Jangankan baca buku, makan aja payah. Indonesia makan mudah. Tapi kenapa malas baca buku? Karena itulah watak orang Indonesia. Jamaah Indonesia itu jamaah dengar, bukan jamaah baca. Kalau cocok didengar, bagus ustaznya. Kalau tak cocok didengar, walaupun materinya baik, mereka tak mau undang ustaz yang sama. Artinya apa? Jamaah kita ini jamaah dengar, bukan jamaah baca. Maka wajar intelektual kita itu jauh kali dibanding dengan orang-orang luar. Ya, jauh. Masalah tahun baru ini, adik-adik yang dirahmati Allah, ini masalah yang berulang kali. Ya. Padahal Dr. Ar-Rasyid mengatakan tahun baru itu tak ada kaitannya dengan agama. Termasuk Tengku Zulkarnain mengatakan tidak ada kaitannya dengan agama. Kalau seandainya hari ini disebut tahun Masehi, itu ada kisahmu. Jadi termasuk guru-guru juga membaca. Jangan terlalu ikut dalam persoalan-persoalan yang memang seperti doktrin. Salah kita. Surah Yunus ini Al-Quran bukan? Adakah dibaca orang? Tidak dibaca orang, Bu. Padahal Al-Quran mengatakan tahun baru itu milik Allah. Walladzi ja'ala syamsa diyaa, Allah yang menciptakan, menjadikan matahari itu dia bersinar. Ya. Matahari tahun ada di sini hitungan tahun. Tahun yang pertama tahun matahari. Syamsun itu matahari. Ada tahun yang menggunakan matahari sebagai panduan disebut tahun Syamsiyah. Nah, itu. Tandanya apa? Tengah malam masuk 1 detik itu hari baru. Ada tahun yang menjadikan bulan itu bahasa Arabnya qamar. Ya, ada tahun yang menjadikan bulan sebagai panduan disebut tahun qamariyah. Tandanya apa? Masuk maghrib, masuk hari baru. Maka kapan kita bertakbir ketika malam Id? Ketika maghrib atau isya? Maghrib. Kan ketika maghrib kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir wa aliman. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, kan gitu. Jadi ada yang dirahmati Allah, ini artinya ini milik Allah. Cuma cara kita yang salah mensyukuri nikmat Allah. Malam tahun baru saya diundang Imam Marhilir, ngisi tabligh akbar di Masjid Al-Istiqomah. Ustaz bisa datang? Bisa. Saya datang ke sana. Jalan macet, janjinya sholat isya di sana, tapi tak bisa karena jalan macet. Di pinggiran jalan ada gereja pinggir jalan penuh dengan orang beribadah pada Tuhan masing-masing. Sementara umat Islam sibuk menyemak-nyemakkan jalan. Artinya apa? Malam tahun baru, maaf, kita lebih kafir daripada orang kafir. Maka ada muncul pertanyaan, apa hukumnya bakar ikan? Itu. Sama orang bertanya, Ustaz, aku punya anak, apa hukumnya bunyi trompet? Apa hukumnya main kembang api malam tahun baru?
Nah, ini ada dua pendapat seperti ini. Ini saya ajarkan hari ini bagaimana fikih itu dipikirkan oleh ulama. Selama hari ini kita mengkaji fikih hasilnya saja, Bu. Tapi kita nggak tahu bagaimana kalau bahasa filsafat namanya epistemologi, Bu. Atau dalam bahasa ahli fikih namanya usul fikih. Nah, itu disebut, Bu. Ya, epistemolog atau istidlal dalam bahasa usul fikih. Jadi warahmatullahi subhanahu wa ta'ala, begini, Bu. Saya membuka alam pikiran anak-anak ini juga nih, Bu. Ada yang mengatakan begini, haram hukumnya malam tahun baru itu trompet. Kenapa? Siapa yang tahu? Karena trompet itu media ibadahnya orang Yahudi. Orang Yahudi itu tidak? Yahudi. Orang Yahudi itu kalau mau sholat, mau sembahyang, mereka di trompet. Jadi setiap yang bertrompet maka sama dengan ya itu kata siapa? Kata Wawa itulah melarang anaknya untuk dia trompet. Tapi anaknya ini pintar. Apa katanya? Ya oke lah ya. Kalau memang malam nih tahun baru awak tak boleh bertrompet, ayah keluar kereta jangan berklakson. Cocok? Jadi cuman ayah nanti tepeki. Oi, nah itu aja. Nah, kalau dari sini ke Simpang 39 bisa. Tapi kalau di sini sampai Brian, apa tak gondok awak tuh besar ini ya? Ada satu lagi, Bu. Nah, malam tahun baru jangan main ini kembang api. Kenapa, Mak? Kata anaknya. Karena kembang api itu dari api. Nah, api itu adalah media yang digunakan oleh orang Majusi. Oke lah, kata anaknya. Ya. Pas ayahnya bakar rokok, disiram ya muka ayah kayak gini. Kenapa kau siram, Nak? Ya, ini malam tahun baru, ini api ya, api nih, jadi tak boleh ini, Nak, tak boleh, campakkan. Dipanggilnya bini, dek sini dek, buatkan abang kopi. Dimasakkan air, apa kata anak tadi, dimatikan di kompor itu. Kenapa kau matikan kompor ini, Nak? Karena ini api, ini tak boleh Majusi. Akhirnya satu malam kelaparan ayah, pahit pula ayah berbagi. Ini saya ngajarkan, membuka alam pikir. Ini namanya apa namanya? Pelajar. Ini pelajar itu jangan batasi pikiran dia. Belajar lebih dalam, tapi rambu-rambu syariat itu tidak. Saya mau pipis bentar. Makanya dengan berani Dr. Al-Azizi mengatakan tahun baru itu tidak ada hubungannya dengan orang Nasrani, Yahudi dan Majusi. Dan juga tahun baru itu bukan milik orang kafir, tapi milik Allah. Hanya saja dalam bagaimana melarang orang merayakan tahun baru cukup dengan satu kaidah fikih. Ada kaidah fikih begini. Darul mafasid muqaddam anjal bil masalih. Menolak kemudaratan diutamakan daripada mengambil manfaat. Saya mau tanya sama adik-adik. Kalau malam tahun baru itu lebih banyak manfaat atau mudarat? Mudarat. Banyak mudarat kan? Kena sana kemari, macetkan jalan, nyimak-nyimakkan cabai-cabian. Nah, bonceng 3, bonceng 4 di setang ya. Setamun ya, yang penting keluar. Ya, nauzubillah. Menyemakkan jalan, mudarat. Nah, maka cukup dengan kaidah ini. Artinya apa? Menolak kemudaratan diutamakan dari mengambil manfaat. Udah, jangan lakukan. Selesai. Makanya ada Islam dirahmati Allah. Alangkah baiknya hal-hal seperti ini lakukan kalau melanjutkan baru itu zikir. Enggak di rumah, di masjid, enggak di masjid di rumah. Selesai. Ini persoalan gitu. Maka kita belajar masalah fikih. Yang lalu kan kita kaji ya, bagian rukun sholat kan 4 ya. Dari yang 13 dibagi 4. Yang pertama rukun qauliyah. Apa itu? Rukun yang berhubungan dengan bacaan-bacaan kita. Itu 5 tuh. Apa itu? Takbiratul ihram, Fatihah, tasyahud akhir, salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian salam. Nah, itu 5. Kemudian penjelasannya ya. Ar-ruknul awal, pembahasan satu-satu. Rukun awal adalah niat. Di mana tempat niat? Di dalam hati. Hati itu yang mana? Mana hati? Ada qalbun, ada sadrun, ada fuad. Nah, itu sama tuh. Ya, bagian hati. Wa talaffuz biha sunnah, melapaskan niat sunnah bukan wajib. Jadi kalau ada kawan yang tidak pakai usuli, sahkah sholatnya? Sah, karena jangan gara-gara usuli debat. Waktu pakai usuli bila tidak, ya berdebat. Yang mengatakan sunnah melapaskan usuli, ya itu adalah mazhab Syafi'i. Sunnah apa gunanya?
Saya ternyata jumpa dengan senior saya, Pak Darbitri. Ternyata kami sama-sama, izin Pak, sama-sama alumni Al-Qismu Ali Jamiah Ismailiyah. Cuman beliau dari tahun 91 udah jadi guru. Kalau saya alumni Qismu Ali tahun 2010. Nah, itu tamat saya tuh 2010. Jadi di Qismu Ali ada kitab, nama kitab Al-Asbah wan Nazair. Itu kaidah fikih yang dikarang oleh Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Ya. Di sana dijelaskan Ibu, ya, Bu Guru, Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa niat itu dilapaskan? Kata Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, Syekh Jalaluddin As-Suyuti mengarangnya. Kata Syekh Jalaluddin As-Suyuti, beliau katakan untuk membantu orang meletakkan niat. Kenapa? Karena di dalam niat itu ada qasad, ada ta'arud, ada ta'yin. Ulang, qasad, ta'arud, ta'yin. Qasad itu apa? Maksud kita melakukan apa? Sedang apa kita tegak tadi? Ini ngapain tadi? Sholat apa bahasa Arabnya? Aku sedang sholat. Usolli itu namanya qasad. Ya, itu qasad namanya. Ada ta'arud, ada ta'yin. Ta'arudnya mana? Nanti sunnahkah, fardukah? Itu. Maka disebut usolli fardhu. Ta'yin, sholatnya sholat apa? Tadi sholat apa? Zuhur. Ta'yin itu harus ada. Kalau tidak ada tak sah sholat. Itulah dalamnya. Cuman memang payah sekarang Bu. Jadi imam susah. Maka sebelum kita angkat takbir, kalau jadi imam itu sunnah. Sebelum takbir dia ingatkan jamaah. Sawu sukufakum fa inna tasbitu safi min tamami shalah. Itu sunnah. Luruskan saf dan rapatkan. Itu imam dulu. Kalau imam sekarang payah. Sawu sukufakum fa inna tasbitu safi min tamami shalah. Bapak Ibu luruskan saf. Anak-anak simpan lagu-lagunya ya. Aja betul nih, ada anak-anak. Saya korban Bu, ya. Ngisi khutbah Jumat di Masjid Raya Al-Husain Mardukung. Biasanya aman sembahyangnya. Habis khutbah langsung jadi imam. Pas pertengahan Fatihah mulai gila anak-anak. Ya, keletak kepalanya di dada. Ya Allah. Ini gawat kali ini Bu. Nah ini ada tidak? Ini simpanan tadi ada tidak main lagu-lagu. Jadi ada apa? Nah, terus kemaruk kali itu mainan si waktu kecil dulu Bu. Tapi bagus juga Ibu rahmati Allah. Artinya apa? Anak-anak itu mulai tergeser perhatiannya dari setan gepeng ini. Nah, ini setan gepeng namanya Bu. Berkat lagu-lagu banyak anak-anak yang lupa main skater dulu. Anak-anak main lagu-lagu ayam di skater sama dia. Banyak ibarat. Hati-hati ya. Kita ini dari sang rahmat Allah. Kalau dalam istilahnya ada degradasi ya, dekadensi moral. Ya. Penurunan moral kita ini luar biasa. Hati-hati. Ya. Kata Rasulullah, "Innama bu'athu liutammima makarimal akhlak." Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ya, di dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Jadi kebaikan-kebaikan akhlak itu utama itu. Maka kalau seandainya pintar intelektual kita, tapi bodoh spiritual sama aja. Hari ini yang dilakukan oleh SMA Negeri 19 ini mengasah spiritual. Nggak apa-apa, nggak paham materi sholat. Yang penting tahu ketika sholat dan menyembah siapa. Ini jelas, paham kan? Nggak ngerti materi sholat nggak apa-apa. Tapi ketika sholat kita paham dia sedang apa? Sedang sholat menyembah siapa? Menyembah Allah. Materinya baru pelajari pelan-pelan. Ya, materinya belajar pelan-pelan. Jadi kenapa? Supaya baik akhlak. Karena dengan sholat ini berubah, memperbaiki akhlak itu. Kenapa ada istilah mati Allah? Ngeri dia orang ini. Ya, apalagi usia ini. Kasus banyak kali ini Bu, usia begini. Ya, kasus pacaran. Nauzubillah, summa nauzubillah. Sekarang apalagi Bu, LGBT di Qatar itu sebelah lawan. Itu bendera LGBT itu mau ditegakkan itu Bu, isunya kemarin nauzubillah. Ngeri betul manusia ini. Kalah binatang. Iya. Kalah binatang.
Ada bila nampak ayam jantan kawin? Ada. Itu yang halal, yang haram. Maaf, anjing. Ada tidak anjing jantan sama anjing jantan kawin? Seanjing-anjingnya anjing. Iya. Seanjing-anjingnya anjing. Tak pernah anjing jantan kawin anjing jantan. Itu anjing. Makin mundur nih, maju. Ini manusia luar biasa nih dari Bismillahirrahmanirrahim. Makanya ya kunci adab itu sholat, maka materi sholat ini materi baik. Ya. Lapaskan niat. Usolli fardhu zuhri. Usolli fardhu zuhri. Ya. Apa itu niat? Qasdus syai' muqtarinan bil amal. Maksud akan melakukan sesuatu yang diiringi dengan amal perbuatan. Kasus orang berniat, coba perhatikan, ada tidak orang masang niat bolak-balik? Allah. Cuk. Ada tidak bawa air? Malah kali orang yang ngomong. Allah. Tak pas. So kayak kali wak. Allah. Awak sholat di sebelah dia, bolak-balik terganggu. Tumbukan muka tahu kan? Kenapa ada orang seperti ini? Karena tak paham masalah niat. Asal terlintas khosot ta'arutayin. Mau sedang apa dia? Sholat apa? Fardu apa? Asar atau zuhur. Selesai niat. Maka orang alim, orang yang paham ilmu masalah sholat, ketika dia sholat enak. Allahu Akbar. Selesai. Paham? Maka kalau kaffara biduni ay yastahbiraha thumma ba'da takbir nawa fala tan'id salat. Makanya di dalam kitab kata Sadida ini ya, kapankah orang pasang niat atna at-takbir? Ketika dia takbir. Kalau dia setelah selesai takbir baru pasang niat, sahkah sholatnya? Apa kata ulama? Fala tan'id salat. Maka tidak sah sholatnya. Darajatun niyah, ini perlu kita kaji sedikit. Idza kana fi shalah fardhan wajib qasdul fi'li wa ta'yin wal fadhiyah. Apabila sholatnya sholat fardu, niatnya diperhatikan. Kalau dia sholat wajib, maka harus ada qasd ta'arutayin. Ya usolli fardhu zuhri. Itu lengkap. Tapi kalau sholat sunnah, ya, duha seperti sholat duha, audati sabab atau sholat yang punya sebab seperti sunnah kusuf dan istisqa atau hujan, wajib qasdul fi'li wa ta'yin. Maka tak disebutkan ta'arudnya, sunnahnya tak disebut. Langsung aja usolli duha. Tidak disebut usolli sunatan duha. Paham? Sama dengan sholat tarawih. Ya. As-sholatu tarawih rahimakumullah. Mulai pasang tegak lagi tarawih. Berapa lama lagi tarawih? Lagi. Masuk Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ya, ketika tegak pasang usolli ya, tarawih. Bagaimana mulai kalau saat ini pakai sunatan? Tak masalah. Usolli sunat tarawih. Raka'ataini mustaqbil qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Kalau dia jadi makmum, Allahu Akbar, itu selesai. Ini masalahnya. Yang kedua, ar-ruknut tsani, masalah rukun yang kedua nih. Kalau mau catat takbiratul ihram. Wa hiya qaulu Allahu Akbar. Kenapa takbiratul ihram ucapnya Allahu Akbar? Allahu Akbar, akbar itu dalam bahasa Arab disebut ismut tabdil. Ismut tabdil artinya lebih. Ya, Allahu Akbar, Allah. Ada satu riwayat mengatakan lebih besar, ada yang mengatakan paling besar. Itu sama dengan mengatakan paling. Ya. Cuman persoalannya, kenapa Allahu Akbar? Karena ini menunjukkan bahwa urusan Allah lebih utama daripada urusan kita. Sakit hati lah, patah hati, sholat juga. Baru diputusi cewek sebelum sholat isya, dan sholat isya sholat juga. Patah hati, sembahyang jangan tinggal. Masa jualnya?
Itulah udah dibilang sama Rasulullah, ahdid habibak hauna ma'asa ayakuna bagi yauman. Cintai yang kau cintai itu sekedarnya saja. Bisa jadi hari ini kau cinta, esok kau benci. Abghid bagi hauna ma'asa ayakuna habibak yauman. Bencilah yang kau benci sekedarnya saja. Besok hari ini kita benci, esok kita cinta. Jadi kan bencinya 5 orang, nanti jadi laki ya. Mana dek? Apa? Kau manggil aku adik, ngaca kau dulu. Muka kau petak di SpongeBob. Rupanya ngaca bang lu, rupanya betul petak muka. Iya, pasti taruh. Jangan kasar-kasar kali. Kalau tak suka tolak dengan lembut. Maaf bang, bukan adik tak suka. Selama ini hubungan kita itu adik anggap kayak hubungan cucu sama aduknya. Jadi maksud kau dek, kau anggap aku atuk-atuk selama ini. Udah ya, cukup. Bisa banyak kali gelap, apa yang itu. Jadi ada urusan rahmati Allah, urusan Allah lebih besar. Wa summiyat bidzalika li annaha tuharrimu ma kana halalan qablaha kal akli wal kalam wa dzalik. Kenapa disebut takbiratul ihram? Ulama katakan disebut takbiratul ihram karena sebab takbir ini mengharamkan sesuatu yang halal sebelumnya, seperti makan dan minum. Maka ini arti takbir yang mengharamkan perbuatan yang awalnya halal. Apa hukumnya makan sedang sholat? Ini saya tanya nih, apa hukum ngajak orang sholat? Apa hukum ngajak orang sholat? Tak boleh ngajak orang sembahyang. Mana boleh? Orang lagi sembahyang main aja. Mas boleh ngajak orang sembahyang. Dia lagi rukuk dan tarik, bang, yuk bang lelatu lagi rukuk. Mana boleh? Ya. Apa hukum makan sedang sholat? Haram. Makanya makan itu bisa membatalkan sholat kita. Allahu Akbar. Jatuh keripik nih. Sayangnya aku punya. Sangka sholat yang batal. Allahu Akbar. Lupa matikan HP. My bad tulisan. Ini gawat nih. Ini antara dua nih, Allah buat cewek. Ah, cewek aja lah. Dek, maaf deh abang sedang sembahyang. Allahu Akbar. Apa hukumnya? Batal sholat. Maka ada orang bertanya, Ustaz, mualim, apa hukumnya? Awak sedang sembahyang, ada awak tukang tarian, ucap salam. Assalamualaikum. Ah, kalian lagi sembahyang, gimana caranya? Waalaikumsalam, dia bilang, batal sholat dia. Hah? Kalau laki-laki aman. Laki-laki aman. Assalamualaikum. Itu wajib sunnah memberi salam, wajib menjawab salam. Karena wajib menjawab salam. Jadi kalau kalian salam sama cewek ini, salam tak jawab. Assalamualaikum merah. Aku lihat orang ini belum salam merah ke melayah ini merah. Kan wajib kan? Nah, cuman orang ini kadang anak ajangnya ibu rahmati Allah dimain-mainkan di salam. Ini yang dimain-mainkan salam. Kalian salam mau kalian ejek cewek-ceweknya kan? Ya. Jadi ada di sana rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada orang ucap salam kita sedang sholat, maka caranya kata ulama besarkan bacaan sholat. Kalau posisi sedang membaca Fatihah, besarkan. Kalau anda tak dengar, bukan urusan. Yang penting sudah ada usaha untuk mencoba, ya, mencoba tadi. Kalau sedang sujud kan tak bisa. Tuhan Nabi bilang kebenaran kedanan di suara wa. Ya. Maka dari sendera mati Allah itu sama ya. Maka kenapa disebut takbiratul ihram? Karena mengharapkan sesuatu yang awalnya halal menjadi halal. Ya, maka tak boleh kalian kawan, kalian sholat, kalian colek-colek kalian tak boleh. Jangan ya, dicolek walang, jangan. Ya bu, kadang anak-anak remaja nih ada muncul kenapa saya dulu begitu. Nah, apalagi kawan masbuk. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kawan jadi naik setelah apa yang dilakukan kita yang sudah selesai. Memandang muka.
Kawan tadi ketan boneng, kawan Lisma yang mak ada pula anak dajjal sebelahnya gitu. Kalau begini, bagaimana keadaan orang sholat? Maka sunnah dia memejam mata, walaupun hukum awalnya memejam mata sholat makruh. Pejam mata. Habis salam pijak bengkok dan niatkan itu, niatkan kan. Putus boleh, putus. Kebenamkan biji mata kau kena tulatu ni. Maka jangan lawan. Kenapa? Berdosa, dosa besar. Jangan seperti itu. Maka dia disandera mati Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ucapkan Allahu Akbar. Kemudian rukun yang ketiga, al-qiyamu 'alal qadir fil fardi. Berdiri bagi orang yang mampu pada sholat fardu. Fala yajibul qiyam fil nafilah, maka tidak wajib berdiri pada sholat sunnah. Mana tahu mak kalian asam murad pas sholat tarawih, bolehkah mak duduk? Boleh. Bagaimana kalau seandainya dia memang mau duduk boleh, berdiri dia mampu, maka dia tak dapat sunnah berdiri. Pada keadaan sholat wajib, ketika dia mampu berdiri tapi tak mau berdiri, batal sholatnya. Karena berdiri bagi orang yang mampu pada sholat wajib itu rukun. Tapi kalau dalam sholat sunnah itu tidak wajib. Dia milih duduk. Allahu Akbar. Sholat tarawih, sahkah sholatnya? Sah. Ya. Bal yajuzul qu'ud, maka dia boleh duduk. Walahu nisful ajr. Ya, maka baginya separuh pahala. Orang yang duduk sholat sunnah dengan yang berdiri, sholat sunnah yang duduk dia dapat pahala separuh dari yang berdiri. Wakadzalika ittija, maka begitu juga orang yang berbaring. Maka sholat ini tak bisa cuk, maka nanti muncul persoalan mengqadha sholat. Ini persoalan khilafiyah mengqadha sholat. Mengqadha sholat pada dalam keadaan sholat yang tidak sengaja ditinggalkan, tertidur. Apakah wajib mengqadha sholat? Dalam persoalan sholat ada 3 bagian. Ada qadha, ada adaan, ada qadhaan, ada i'adatan. Ada adaan. Apa itu? Sholat yang tunai dan sholat itu yang dikerjakan. Macam sholat zuhur dan tadi itu adaan. Maka niatnya apa? Usolli fardhu zuhur 4 rakaatin adaan billahi. Itu adaan. Ada qadhaan. Qadhaan apa? Mengganti sholat yang bukan sholat itu dan bukan pada waktu sholat itu. Kalian mengganti sholat zuhur yang kemarin atau subuh yang kemarin karena ketiduran. Menggantinya kapan? Bebas. Pada waktu subuh boleh, pada waktu zuhur silakan. Pada waktu asar boleh. Jadi nggak mesti mengganti sholat subuh pada waktu subuh. Bolehkah mengganti sholat subuh pada waktu zuhur? Boleh. Cuma ada persoalan. Bagaimana kalau seandainya sholat yang ditinggalkan dengan sengaja? Udah berapa banyak sholat ditinggalkan? Banyak. Tahun 2023 jangan buat lagi ya. 2023 jangan buat lagi. Kenapa? Tidak ada kebaikan dalam kitab Muntakhabul Ahadits yang dipakai orang-orang jamaah tabligh sebagai rujukan dalam dakwah mereka. Ada hadis Nabi yang dikutip di dalam kitab tersebut. Tidak ada kebaikan sedikit pun dalam agama orang yang tak sholat walaupun di Islam. Hati-hati. Ini seumur hidup tak sholat, seumur hidup tak sembahyang. Kapan dia masuk masjid? Pas mati. Masuk jenazah waktu. Jangankan imam masjid, DKM masjid, malaikat penjaga masjid pun terkejut. Ya wak, kok tumben gitu malaikat. Masuk waktu. Ya. Jadi hati-hati ada zaman Allah. Sholat. Bagaimana kalau sholat sengaja kita tinggalkan? Kata Imam Syafi'i, dia punya punya kaidah sendiri. Seperti ini. Ini analogi begini. Kalian beli ini Indomaret, tak sengaja kalian jatuhkan. Ini ganti tidak? Ganti. Kemudian besok kalian pergi Indomaret lagi. Kalian ambil aqua ini, kalian banting di muka kasir. Atau di ubun-ubun kasir itu kalian letakkan. Ini wajib terganti tidak? Hah? Yang tak sengaja aja ganti, apalagi yang sengaja. Itulah kata Imam Syafi'i. Yang tak sengaja saja sholat kalian tinggalkan wajib ganti, apalagi sengaja. Maka sholat yang sengaja kalian lakukan dalam mazhab Syafi'i kalian ganti. Ustaz, bagaimana mengganti sholat sementara udah banyak kali sholat itu?
tak dibuat-buat, tak tahu. Balik ke kaidah fikih. Al-yaqinu la yuzalu bisyakkin. Keyakinan itu tidak hilang karena keraguan. Kalian yakinkan saja solat mana, ya, solat apa yang sudah kalian tinggalkan. Kalian sama dengan mengkodok puasa. Masalah perempuan ketika haid, perempuan disuruh tidak mengkodok puasa sunat, mengkodok solat. Kata Aisyah, nahnu nu'maru biqada'is shaum wala nu'maru biqada'is shalat. Kami disuruh Rasulullah mengkodok puasa kami, tapi kami tak disuruh Nabi mengkodok sholat. Paham? Ya, mudah-mudahan dari irisan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagi perempuan yang belum mengkodok puasanya, kodok cepat. Ya. Kapan mengkodok puasa? Bolehkah dia melaksanakan puasa sunnah sementara kodonya masih ada? Sama dengan pertanyaan laki-laki. Bolehkah Ustaz, bolehkah kami sholat sunnah sementara sholat kami belum lunas? Kodo kan wajib, iya kan? Kodo wajib kan? Wajib kodo. Makanya ada kodoan, ada i'adatan, mengulang sholat. Kenapa mengulang sholat? Untuk menyempurnakan sholat kita atau sholat orang lain. Kalian tadi sudah sholat zuhur sendirian, tiba-tiba ada orang jamaah di sini buat sholat. Bolehkah kalian mengulang sholat zuhur kalian? Boleh. Sunnah hukumnya untuk menyempurnakan sholat dari yang sendiri sampai berjamaah. Yang perempuan di mana sholatnya? Perempuan sholat terbaiknya di mana? Di rumah. Jadi kalau sholat di rumah, suami sholat di masjid, bagaimana cara ini sholat berjamaah? Saya tanya nih, bisa tanya. Kalian nanti udah nikah, udah nikah nih. Nikah kalian ya? Nah. Tak tahu nikah kawin, boleh lah. Kalian nikah nanti, suami kalian sholat di masjid, kalian sholat di rumah. Bagaimana cara kalian supaya dapat pahala berjamaah? Harus berjamaah. Bagaimana caranya? Ada dua teori, ada dua jawaban. Yang pertama, ini yang biasa bu. Ketika suami kalian pulang, bang, yuk sholat jamaah. Nanti dia. Maka beruntung kalian kalau dapat suami yang bisa jadi imam, imam semua. Imam. Udah. Ini suami namanya i'adah, mengulang sholat, membantu sempurna sholatnya istri. Cara yang kedua, ini mainstream bu. Bagaimana supaya istri dapat sholat berjamaah? Suruh laki kawin lagi. Kalian berjamaah sama madu kan? Kak, sholat yuk. Sholat. Dan istiqomah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Sanggup? Enggak sanggup? Kalau nggak sanggup, maka carilah suami yang sholat. Paham? Ceritanya dari suami yang sholat, dia nggak tak sholat. Ya, ini yang lawa-lawa akhir sabu jadi. Bang, syarat jadi suamiku cuma satu bang. Apa tuh dek? Pandai main latu-latu. Mati lah. Banyak hal ditinggalkan. Terakhir, sebelum tanya jawab terakhir ya. Ruknul Rabi, rukun yang keempat, qiraatul Fatihah, membaca surah Al-Fatihah. Wa tajibu fi kulli rak'atin sawa'an akanat shalatul fardhan aw naflan 'ala al-imam wal ma'mum wal munfarid. Wajib masing-masing rakaat, sama ada dia salat fardu atau sunnah, dia jadi imam atau jadi makmum, atau dia sendirian salat, dia baca surah Al-Fatihah. Kapankah makmum baca surah Al-Fatihah? Ketika imam baca sani. Maka imam sunnah hukumnya setelah walad dolin amin dia berhenti sejenak, kata Imam Syafi'i. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Udah. Imam berhenti sejenak saja, lama kali nanti sampai orang meninggal. Kok nggak baca imam ini gitu orang. Sejenak aja. Dalam waktu sejenak imam, kita sebagai makmum cepat baca Fatihah. Baca Fatihah, kalau kaji kita yang lalu harus keluar suara minimal sekurang-kurang telinga kita yang mendengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jangan mulut bergerak, suara tak keluar. Nah, masih mending pak suara latu-latu di belakang gua lagi. Nah, itu. Nah, barulah baca. Habis imam diam, baru baca Fatihah. Itu dia. Suratul Fatihah ini tak usah kita jelaskan masalah Fatihah. Cuma nanti persoalannya
ayat Fatihah ini jaharkah, sirkah? Itu persoalan fikih. Tinggal lagi sama-sama mereka harus memakai Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana orang yang baru masuk Islam tak hafal Fatihah? Maka kata Nabi, iqra'u ma tayassara al-Qur'an, iqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang paling mudah dari Al-Qur'an. Hafal bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Dah. Nah, itu kalau orang seandainya belum hafal pernah sekalipun mendengar Al-Fatihah. Adik-adik sekalian rahmati Allah, jam pun udah menunjukkan jam 3 lewat 32 menit. Dan insya Allah nampaknya akan ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, cuman mau ada pertanyaan begini, jangan macam semalam. Ada panitia satu yang megang mic. Kalau ada kawan di ujung nanya, kasih mic aja, tak usah kemari. Nanti terlalu lama, ya. Nah, tak mungkin pakai kertas kan, nanyanya kan. Nah, jadi ada rahmatullah. Sebelum saya tutup dengan doa, ada pertanyaan. Silakan. Nah, kalau mau tanya tunjuk tangan, biar panitia ngasih mic. Insya Allah kita jawab. Kalau bisa, kalau tak bisa dia enggak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wais dari kelas Kelompok. Mau bertanya Ustaz, pada malam tahun baru itu kan tidak diizinkan untuk membakar atau membuat acara. Tapi pada saat malam itu, saya mengumpulkan anak-anak untuk berkumpul, untuk makan bersama. Habis itu doa, apakah itu tidak masalah? Dengan nama Rehan ingat lagu TikTok nih. Ada kan? Begitu sulit lupakan. Kenapa sulit merupakan Rehan? Karena Rehan Pak. Pertanyaannya, apa hukum Ustaz malam tahun baru kumpulkan anak-anak? Ini anak-anak manusia nih. Mana kalau anak bunian kumpul? Kalau anak bunian cuma makan buniannya, selesai. Pulang. Apa hukumnya Ustaz? Kumpul-kumpul malam tahun baru kami bakar-bakar. Bakar apa nih? Makan-makan habis itu doang pulang. Cek dulu di arwah ya. Jadi gini. Ada kaidah fikih, saya jawab dengan kaidah fikih dalam kitab Al-Ashbah wan Nazair. Begini, al-aslu fil asya al-ibahah. Asal hukum sesuatu itu boleh. Hatta yadullal dalil ala tahrim, sampai ada dalil yang mengharamkan. Apa hukumnya minum es kelapa? Boleh. Kapan es kelapa ini haram? Kalau minum sama orang batuk. Pemerah biji mata waktu batuk, itu kan juga es kelapa, maka haramlah es kelapa. Yeah. Apa hukumnya main HP? Halal, mubah, boleh. Kapan main HP haram? Kalau lagi sholat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah, wujuhun yawma idzin khasyiyah. Tadi ya, gitu bayang. Haram makanya. Apa hukum makan bakar-bakar? Kumpul-kumpul kawan makan-makan malam tahun baru? Al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum sesuatu itu boleh pada dasarnya. Hatta yadulul dalil ala tahrim, sampai ada dalil mengharamkan. Haram bakar ikan malam tahun baru haram. Pertama, jika yang dibakar ikan orang. Habis dikuras orang nih kolam Leman. Dijala orang nih, dapat nasi putih. Dibakar orang nih, udah wangi, diundang orang pula ke Leman. Parah orang. Dikuncilkan ikan sama Oleman, apa kata Oleman? Macam tanda wiban. Maka haramlah bakar ikan. Jatuh. Ya. Bagaimana Molen? Kenapa? Karena kata Dr. Aris Yasin, tahun baru itu tak ada kaitannya orang kafir. Masalah haramnya bagaimana kita mensyukuri itu, dan itu persoalannya. Ada orang yang hidup musim-musim sampai bakar-bakar, maka perbuatannya itu haram, ikannya halal. Haram jika memang yang dibakar pertama zatnya haram. Contoh, pakai pecilan, tapi yang dibakar babi. Enaknya lain ditulis panduk DPK babi panggang karu. Pakai peci lah bakar tuh. Bukan mentang-mentang pakai peci jadi halal yang haram, jadi tidak. Kedua, haram karena apa? Haram awadi mendatang.
Ya, haram karena proses pengambilannya, dicuri bahan dari haram. Yang ketiga, haram prosesnya. Haram. Ternyata kenapa haram? Banyak kali darah ayam tuh. Itulah yang kalian makan, maka haram apa perbuatan itu tadi. Bagaimana kaitan dengan tahun baru? Lagi-lagi tahun baru itu tidak ada kaitan dengan orang-orang yang tak seakidah sama kita. Maulid tapi tahun Masehi. Ini yang perlu dijelaskan. Kenapa disebutkan Masehi? Dulu sebelum ada ini jamin yang ditemukan, makanya banyak baca kita baru paham. Dulu ada jam matahari. Jam matahari itu ada di sini dalam hati Allah. Itu kalau di atasnya pasir, gini kan. Nah, udah. Asal turun pasir ke bawah balik kan lagi. Akhirnya ditemukan yang kedua jam matahari. Ditemukan jam matahari sampai ditemukan oleh Romawi pada waktu itu. Kaisar Romawi menemukan bahwa satu kenyataan satu hari dapat 24 jam, satu tahun dapat 360 hari. Kerajaan Romawi itu, dulu Raja Romawi itu Nasrani. Mereka itu kalau ada apa-apa lapor sama pihak gereja. Apa kata pihak gereja? Ini adalah petunjuk dari Tuhan. Maka digunakanlah nama Nabi Isa Al-Masih. Al-Masih itu ditempelkan ke nama tahun sebagai bentuk kesyukuran mereka. Maka mulai dari itu diberi nama tahun Samtia menjadi tahun Masehi. Do you understand? Yes. Jadi banyak baca. Kalau tak banyak baca status ini. Baca status. Nah itu dia. Maka disebut tahun Masehi. Kita mendengar Masehi itu agak gatal tadinya. Jadi jangan mentang-mentang itu nama non-muslim, nama orang yang diberikan orang non-muslim menjadi haram bagi kita. Salah. Kalau seandainya pikiran kita karena nama yang diberikan non-muslim menjadikan sesuatu itu haram, maka jangan kalian kemari naik kereta. Karena kereta itu nama kafir. Honda, kafir. Kafir Islam tuh. Yamaha, Suzuki, Mitsubishi Luna. Hah? Islam apa? Islam. Nah, cuma namanya agak aneh. Apa lagi? Nah, macam-macam. Ya. Jadi ada istilah mati Allah itu dia. Apakah boleh? Boleh hukum asal. Kapan haramnya? Apabila ada dalam perbuatan itu sesuatu yang melanggar syariat. Contoh, kalian hidup musik-musik disco, jadi perbuatan haram tadi. Tetapi makanan yang kalian makan tetap halal. Ada lagi pertanyaan? Adik-adik? Silakan. Silakan tolong. Assalamualaikum Ustaz. Perkenalkan nama saya Muhammad Salim Gabriel Kuat dari kelas 5. Ustaz, kita tahu kan kalau Rasulullah itu punya ayah namanya Abdullah, terus punya kakek Abu Muthalib. Abdul Muthalib punya ayah namanya Hashim, terus sampai seterusnya sampai ke silsilah Nabi Adam. Nah, itu yang saya tanyakan, mereka dapat dari mana atau sejarahnya mereka bisa tahu silsilah sebelum Nabi Muhammad sampai ke Nabi Adam. Terima kasih. Terima kasih ya. Pertanyaannya bagus nih. Bagaimana ilmu ada ilmu? Ya. Nama ilmunya ilmu antropologi. Jadi dalam kajian ilmu masyarakat ada ilmu sosiologi, ada ilmu antropologi, ya. Kemudian banyak lagi. Ada nanti khusus membahas masalah anatomi tubuh manusia menjadi objek kajian ilmu seperti itu. Jadi bagaimana orang tahu Nabi Muhammad ini silsilah sampai ke Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ibrahim. Itu memang kebiasaan orang dulu selalu itu berakar itu. Sayangnya sampai tingkat kelima itu saya tahu tuh. Atau saya tahu tuh, ya, bin sampai tingkat kelima, tingkat 6 dah gelap. Kenapa? Karena bagi masyarakat Indonesia itu tak penting. Tapi kalau masyarakat Arab itu penting. Dan ternyata sampai di Indonesia, tahu saya kisah Rasulullah, keturunan Rasulullah itu Habib, ya, itu Habaib. Itu dari anak Fatimah dengan Sayyidina Ali. Itu dari Hasan Husain. Kalau Hasan itu orang yang lembut, maka ada Habib-Habib di Indonesia yang lembut orangnya itu keturunan Hasan. Habib Lutfi, Habib Munzir, itu lembut. Ada yang kedua Husain adanya. Husain ini wataknya keras. Makanya Habib keturunan Rasulullah yang wataknya keras itu keturunan Husain. Siapa itu? Habib Bahar, Habib Rizik, Habib keras, keturunan Rasulullah. Di sini ada Habib.
Tadi mana nih? Yang nggak ada dajal ulang kan? Nah, jadi ada ilmu yang membahas masalah itu, ya, turunan, genetiknya bagus. Nah, itu memang ada. Ya. Ada lagi ada pertanyaan? Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Molim, bagaimana tata cara sholat witir Molim yang 2 rakaat 2 kali salam? Terima kasih Molim. Witir, ini istilah ulama fikih. Bagaimana tata cara sholat witir? 2 metode. Ada yang 3 rakaat 1 salam, ada yang 3 rakaat 1 salam, ada 3 rakaat 2 salam. Ya, 3 rakaat 2 salam, ada 3 rakaat 1 salam. Bagaimana 3 rakaat 1 salam? Itu tanpa ada tahiyat awalnya, langsung Allahu Akbar selesai. Udah sujud bangkit, Allahu Akbar sujud bangkit, Allahu Akbar sujud langsung duduk tahiyat akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang itu 3 rakaat 1 salam. Bagaimana 3 rakaat 2 salam? 2 rakaat 1 salam. Itu sampai dengan salat subuh yang pertama. Nah, kemudian bangkit lagi rakaat yang ketiga, itu kira 1 rakaat. Langsung saja sujud, duduk, langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa di masyarakat beda-beda? Karena beda pemahaman. Hari ini kita kurang paham di masyarakat kita. Yang dia ambil pahamnya siapa? Anjir. Apa hukumnya kalau kita ibadah? Ketika ditanya orang, yang kau ikut ini siapa? Aku tidak tahu. Yang ku ikut waktu. Waktu ku tengok gitu sembahyang. Apa hukum sholat kita mengikut waktu? Tanya waktu, wak dapat dari mana sholat begini wak? Dulu yang sholat begini, mana atuh dan kuburan tuh. Jadi bagaimana? Ini namanya taklid. Ya. Orang yang taklid itu, kalau seandainya tidak mampu mengkaji secara dalil, maka hukumnya boleh. Tapi menurut orang-orang Salafi ini diharamkan. Mereka harus kaji lagi. Makanya lah baiknya kita nih taklid dalam kegiatan-kegiatan ini. Yang itulah caranya, 2 diantaranya. Cuman saya tak baca lebih dalam masalah witir itu. Ya. Kenapa hal itu bisa berbeda sedemikian rupa di tengah-tengah ulama? Makanya kalau saya menyampaikan persoalan fikih, paling tidak 5 kitab saya baca nih. Supaya apa? Supaya terpuaskan batin kita terhadap pengetahuan yang kita tak paham sebelumnya. Insya Allah nanti, ya, kapan kita berjumpa nanti, kalau panjang umur, nanti saya jelaskan nanti kembali soal itu. Yang perempuan ada pertanyaan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fendi dari kelas 10-1. Jadi gini Ustaz, tadi Ustaz bilang kan ketika imam membaca Al-Fatihah, makmumnya pun membaca Al-Fatihah. Dan yang sering saya lakukan itu ketika imam membaca Al-Fatihah, saya juga membacakannya. Itu bagaimana ya? Sekian, terima kasih. Bagus pertanyaan ini. Nah, cocok jadikan bini nih, cocok. Bagaimana hukumnya kalau imam sedang baca Fatihah, kita sedang baca Fatihah, kita sebagai imam baca Fatihah? Begini, ada ayat Al-Quran mengatakan ini, idza quri'al Quran fastami'u wa ansitu lahu. Apabila dibacakan Al-Quran, maka simak, dengarkan dan perhatikan. Ini termasuk perintah Allah kepada kita sebagai makmum. Ketika imam sedang baca Fatihah, maka perhatikan, dengar. Kita ambil sunnah. Bagaimana kalau seandainya kita juga ikut membaca Fatihah? Ya, ikut membaca Fatihah. Ikutnya kita membaca Fatihah, ini pertama, ini ya, ada penjelasan. Ini sebenarnya makruh dilakukan. Kalau seandainya diteruskan, ini bisa bahaya sholat kita. Kenapa? Karena ada anggapan ulama, ketika Fatihah kita duluan selesai daripada imam, ini bisa mendahului imam. Karena perbuatan mendahului imam batal tidak sholat? Batal. Imam masih bacaan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Ada yang kemasukan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rupanya kita udah wala dalil.
Maka di sini ada ulama mengatakan itu makmum mendahului imam, maka jangan dilakukan makruh dan bisa batal. Tetapi hal yang biasa dilakukan orang, tawaran-tawaran ulama, ketika imam baca Fatihah, ya kita sibuk baca doa iftitah. Sudah, iftitahnya berapa? Banyak. Kalau Muhammadiyah Allah barik bainana wa bainanya khotoyaya. Ada Allahu Akbar kabira alhamdulillah kabira. Ini Allah Akbar kabira siapa yang punya nih? Siapa yang buat? Sahabat Nabi, bukan Rasulullah. Ayo, kalian ikut Nabi bersahabat. Selama dipakai apa? Allah Akbar kabira, Allah barik. Allah Akbar kabira sahabat punya, bukan Nabi. Ayo lagi ya. Ayo lagi ya. Begini, ada pas sholat, sahabat Nabi di belakang baca Allah Akbar kabir, alhamdulillah katsira wa subhanallah bukratan wa asila sampai situ. Karena wajah tu wajah dia, ini baca Nabi untuk menyembelih hewan kurban. Enggak. Maka Allah Akbar kabir, alhamdulillah katsira wa subhanallah bukratan wa asila. Berhenti sampai situ, berhenti sama Nabi. Habis sholat Nabi nanya, siapa tadi yang baca Allah Akbar kabir? Iftitah. Diam. Ketakutan yang baca itu. Karena di situ ada Umar marahnya. Berani kan kawannya. Siapa yang tadi baca Allah Akbar kabiro? Ngaku-ngaku kata Nabi. Waktu itu Nabi enggak nanya, siapa yang main latu-latu tadi kata Nabi. Tak nanya lagi. Nah waktu itu tak ada latu-latu. Yang ketiga kali yang kata Nabi, siapa yang baca Allah Akbar kabiro tadi? Ketika dia baca, turun malaikat dari langit mendoakan dia berkah hidup. Apa kata kawan tadi? Saya ya Rasulullah. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Sejak itu sampai aku mati nanti, aku membaca doa iftitah Allahu Akbar kabira. Itulah yang dipakai oleh orang Wasiyah, orang Nahdlatul Ulama. Maka jangan salahkan orang baca iftitah Allahu Akbar kabira. Ada Allah membaik bainan itu pakai Muhammadiyah. Betul juga itu Rasulullah. Ya. Kita sibuk makmum sibuk baca apa? Iftitah. Dah selesai baca Al-Fatihah imam. Kita diam. Karena mengambil sunnah sebagai kita mendengar imam baca imam. Ketika imam walaqalin amin, imam sunnah berhenti sejenak. Kita masuk baca Fatihah supaya apa? Dapat mendengar bacaan sami imam. Nah itu caranya ada supaya sholat kita baik. Ada lagi pertanyaan perempuan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nurhayati dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya mau bertanya Ustadz. Kan sering kejadian nih, kalau mau sholat subuh itu bangunnya sering terlambat. Jadi ini kan mau sholat subuh, apa mataharinya udah mau terbit. Jadi ada yang bilang sholat aja walaupun matahari udah terbit. Itu hukumnya gimana ya Ustadz? Terima kasih. Sholat sementara matahari terbit. Lagi-lagi ini persoalan hilafiyah, persoalan yang memiliki beragam jawaban. Begini, ini sebenarnya asal muasal qada itu begini. Ya, orang yang ketiduran sholat ketika selesai perang, Rasulullah itu berjalan di lembah, berhenti di lembah. Kira-kira waktu terakhir kalau jam 4 subuh, ya, jam 4 subuh jam 4:30 gitu. Jadi kata Rasulullah, siapa yang kuat berjaga supaya kami tidur sebentar, karena capek kali perang. Apa kata Bilal berapa? Ya Rasulullah, hamba siap jaga malam. Siap Bilal? Siap. Akhirnya tidur Rasulullah dan sahabat yang berjaga Bilal. Bilal ternyata tak tahan ngantuk. Ketika Bilal dirobah ketika tiduran dia, bangun Rasulullah, matahari dah muncul. Karena Rasulullah terbangun karena cahaya matahari kena ke mata, muncul. Kira-kira jam-jam 6 lewat, hampir setengah 7. Lantas bangun Rasulullah, dibangunkan Bilal. Kau bilang mau menjaga, rumah tidur. Ya Rasulullah, ngantuk udah berat. Ya kopi mik tak ada, Citrajus tak ada, gimana lah ya. Nah, es bau baru tak ada. Ketiduran Bilal, akhirnya mereka sholat apa namanya? Ada ulama mengatakan ini sholat mengkodok sholat. Bagaimana kalau kami sholat, Ustaz, Muhammad kami sholat, sementara matahari terbit,
itu bagian qada. Sholat, kenapa disuruh sholat? Sholatnya qada. Boleh, kenapa boleh? Karena qada itu bagian sholat wajib itu. Langsung sholat. Allahu Akbar. Supaya apa? Supaya terlaksana juga walaupun hanya qada, tidak lagi adaan namanya. Sholat saja, tapi niatnya bukan adaan lagi, tapi qadaan. Sama dengan kalian tiduran zuhur, habis makan belum sholat, ketiduran sampai asar. Boleh kalau langsung sholat zuhur tadi? Dulu kan mana? Sholat asar atau zuhur dulu? Sholat asar dulu kan asarnya. Nah, kenapa? Adaan lebih diutamakan dari qadaan. Barulah dilihat qada sholat zuhur. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Bila dibacakan Al-Quran kepada kalian, maka dengarkan dan perhatikan. Jadi pertanyaan siswa kita Ustaz, setelah Al-Fatihah, imam kan ada jeda. Baru disitulah makmum membaca Fatihah Ustaz. Jadi apa yang harus kita lakukan Ustaz? Melanjutkan atau menghentikan apabila kita belum selesai membaca Fatihah, imam sudah masuk kepada bacaan saninya? Jawabannya terus bacakan, terus saja baca. Ya, karena ayat Al-Quran mengenai perintah perhatikan bacaan, mendengarkan bacaan, perhatikan, itu menunjukkan kesunahan kita sebagai makmum memperhatikan bacaan sholat dan memperhatikan bacaan imam. Ketika kita belum selesai baca Al-Fatihah, imam sudah baca sami, teruskan saja Al-Fatihah kita sampai selesai. Bagaimana kalau seandainya imam sudah selesai, ternyata yang dibacanya inna atoina. Bismillahirrahmanirrahim. Itu juga jadi imam. Bergaya kan imam yang. Al-Fatihah kita belum selesai. Apa kata imam? Allahu Akbar, rukuk. Kita sedang baca Fatihah. Bagaimana lanjutkan Fatihahnya jika kalau seandainya tidak tertinggal 2 rukun? Contoh, kita pertahankan Fatihah, tapi imam dah sujud, maka jangan pertahankan Fatihah. Kenapa? Fatihah makmum sudah ditanggung oleh imam. Maka kalau kan sering kita tadi udah baca Fatihah atau belum? Kan pernah tuh. Kita lagi sholat berjamaah, dan mikirkan UAS. Mulai remedial, udah gurunya bernikah kan? Kalau ibu ulus, barang mereka tak jelas ibu, gak perlu pas ibu ulus, pening. Rupanya imam dah sujud. Kalian lupa baca Fatihah atau belum? Maka sebagai makmum kita langsung sujud. Kenapa? Fatihah kita sudah ditanggung imam. Mudah-mudahan pertemuan kita ini ya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Allah perbaiki hidup kita, Allah perbaiki anak kita, Allah sehatkan orang tua kita, Allah matangkan, Allah mudahkan rezekinya. Ini Allah sehatkan mereka. Amin ya rabbal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa lidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.